Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kepekaan rohani, kontemplasi part 19, bagian ke-19. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Firman Tuhan bagian kedua, kita ambil dari kitab Roma pasal 7, ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki,
aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, Pendeta Antoni Chang. Beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa jemaat, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya kerohanian kami bertumbuh dengan baik, kepekaan rohani kami bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami makin hari, kualitas rohani kami makin baik. Oleh sebab itu, kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat semuanya dalam keadaan baik di awal tahun. Saudara sekalian yang sudah masuk ke bulan Februari 2024. Saudaraku, tema kita hari ini kepekaan rohani kontemplasi part 19 bagian ke-19. Sebagai suatu introduction, jemaat perlu menyimak dengan tepat. Saya hari ini bicaranya, cara menyampaikannya lebih pelan sedikit, karena masalah kepekaan rohani ini butuh penyerapan lebih dalam, saudaraku. Oke, jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, kontemplasi part 19 ini, kepekaan rohani ini, sangat berkaitan dengan khotbah minggu lalu yang temanya When God Keeps Silent. Ketika Tuhan diam, kontemplasi 18. Jadi saudara sekalian, kontemplasi 18 dengan kontemplasi 19 itu sangat berkait. Khotbah ini akan gampang dimengerti secara komprehensif dan menjadi lengkap pengertiannya adalah ketika jemaat sudah mendengarkan khotbah minggu lalu yang temanya When God Keeps Silent.
Oke jemaat, kita lanjut pelan-pelan. Saudara-saudaraku, kepekaan rohani itu dia tidak muncul secara mendadak. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak serta-merta kepekaan rohaninya menjadi berkembang sangat baik. Tidak seperti itu. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudaraku, dibutuhkan suatu pembelajaran tentang rohani yang secara konsisten maka akan memunculkan kepekaan rohani. Pak Pendeta, dari mana munculnya kepekaan rohani itu? Saudara perhatikan. Kepekaan rohani itu muncul daripada hal yang paling fundamental, yaitu pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan diri. Itu yang paling fundamental. Saudara perhatikan, kalau saudara adalah jemaat yang teliti, jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi ini, saudaraku, dari YouTube channel tema pertama sampai hari ini, jemaatku, engkau akan melihat apa yang dikhotbahkan selama ini adalah membawa jemaat kepada suatu pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Membawa jemaat kepada suatu pembentukan Christian worldview yang baik, cara pandang Kristiani tentang semua dimensi kehidupan, dan membawa jemaat kepada faith in Christ, pertumbuhan rohani, iman yang baik dalam Yesus, dan juga suatu intimacy with God, suatu kedekatan dengan Tuhan. Ini menjadi center daripada seluruh khotbah di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke jemaat menyimak itu. Itu inti daripada khotbah sekian tahun, jemaat sekalian. Oke, nah sekarang jemaat perhatikan. Tadi saya mengatakan kepekaan rohani itu muncul daripada yang sangat fundamental adalah knowing God and knowing self. Pengenalan akan diri, pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan diri. Dua perikop yang kita baca itu, saudaraku, dua perikop itu saya integratekan sehingga saudara melihat hal-hal yang baru dalam pertumbuhan rohani kita. Jemaat menyimak. Di Mazmur 139, saudaraku, ayat 1 sampai 18 itu bicara mengenai tentang knowing God, pengenalan tentang Tuhan. Tentunya itu adalah bagian yang sangat kecil tentang Tuhan. Masih banyak hal yang sangat banyak tentang Tuhan, saudaraku. Dalam knowing God di Mazmur 139 itu dikatakan pemahaman tentang Tuhan itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha ada, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar. Kemana aku dapat menjauhi rohmu Tuhan? Ke dunia orang mati engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan fajar, engkau pun ada di situ. Jika aku menghitung engkau seperti pasir banyaknya, terlalu besar bagi pikiranku Tuhan. Dan engkau tahu aku ketika aku bakal anak. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan hari-hariku telah engkau ketahui, ya Tuhan. Saudaraku, itu knowing God. Itu pemahaman tentang Tuhan dalam satu aspek yang kecil. Oke, saudaraku. Dibarengi dengan pemahaman tentang diri. Bakal bayi pun, bakal anak pun, engkau yang membentuknya Tuhan. Engkau membentuk buah pinggangku. Dan hari-hariku di depan semua ada dalam pengetahuanmu, ya Tuhan. Itu loh, saudaraku. Itu knowing God, knowing self. Oke, jemaat. Ini sangat basic. Ini sangat basic, saudaraku. Nah, saudara perhatikan dengan pas sekali, saudaraku. Jadi, saudara sekalian, tidak serta-merta kepekaan rohani itu muncul dalam hidup kita. Enggak loh, saudaraku. Berhenti sebentar. Saudara pernah lihat nggak? Ada orang Kristen yang tidak peka rohani. Ada. Banyak jemaat sekalian. Mereka istilahnya cuek bebek, saudaraku. Mereka nggak penting. Nggak perhatikan. Nggak perlu bagi mereka hidup seperti apa yang mereka mau. Orang lain mereka tidak care.
Tidak peduli, saudaraku. Apalagi gereja, mereka tidak peduli. Sekalipun orang Kristen bisa seperti itu, jemaat. Mari kita pelan-pelan menyimak, saudaraku. Saya buat satu ilustrasi sederhana menjadi suatu jembatan membawa jemaat untuk mengerti kepekaan itu seperti apa. Jemaat perhatikan. Suami istri, papa mama, anak dengan ibu, anak dengan bapak. Kalau hubungan mereka itu intim, saudaraku, hubungan mereka itu dekat, saudaraku ya, itu pasti lahir secara otomatis, lahir kepekaan rohani. Itu pasti, jemaat sekalian. So, pasang suami istri, ketika mereka hidup mereka intim, secara otomatis itu muncul. Sang suami pasti berpikir, apa-apa yang dibutuhkan oleh suamiku, apa-apa yang akan dihadapi oleh suamiku, apa-apa yang suamiku tidak boleh lakukan, apa-apa saja yang harus saya persiapkan untuk suamiku, itu kepekaan itu, saudaraku. Sebaliknya, seorang anak dengan papa juga begitu. Jadi anak itu ketika dia intim dengan papanya, kepekaan dia muncul. Dia tahu kondisi kesehatan papanya, dia tahu kondisi keuangan papanya, dia tahu bagaimana papanya hidup. Kepekaan dia muncul bagaimana dia bisa memahami, menolong, bahkan ikut bergumul bersama papanya. Kepekaan itu muncul, saudaraku, karena intim. Saya sering loh di WhatsApp jemaat saudaraku sekalian. Baik kasus antara papa mama, antara suami istri, antara anak dengan orang tua. Kasusnya ketika kita mengerti kasus, saudaraku, Pak, ini tolong tanya Pak, kenapa anak saya benci sekali dengan saya? Asal saya ada di rumah, dia masuk kamar, Pak. Setelah saya keluar, baru dia keluar dari kamar. Hanya mau makan aja, Pak, dia baru keluar ambil makanannya, makan dalam kamar. Dia tidak peduli setelah itu. Kenapa seperti itu? Itu karena tidak intim. Selain tidak intim, sudah timbul keretakan dan kepahitan antara anak dan ibu. Itu loh jemaat sekalian. Oke? Nah, saudaraku, ketika kita memperhatikan, knowing God-nya bertumbuh dengan baik, knowing self-nya bertumbuh dengan baik, melahirkan suatu Christian worldview yang baik, memahami semua dimensi hidup kita, dan iman kita tumbuh dalam Yesus, kepekaan itu muncul, kedekatan dengan Tuhan itu muncul, otomatis kepekaan rohani itu dia tumbuh secara signifikan, saudaraku. Dia tumbuh lewat proses kehidupan kita. Oke, jemaat memahami? Jadi bukan sekedar percaya, jemaat, udah percaya, proses pembelajaran hidup, pengenalan akan firman Tuhan menjadi penting. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa pengenalan akan Tuhan, pengenalan diri itu tumbuh dengan baik? Dari mana belajarnya? Dari firman Tuhan. Dari Alkitab yang kita baca. Contoh tadi Mazmur 139. Dan yang kita baca tadi itu Roma pasal 7 ayat 14-25 juga begitu. Roma pasal 7 14-25, saudaraku, Paulus bergumul tentang pengenalan akan diri. Jemaat menyimak. Paulus bergumul tentang pengenalan akan diri. Coba perhatikan ayat-ayatnya. Dengan akal budimu, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Aku suka akan firman Tuhan. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Paulus ngomong begitu. Apa yang aku ingini yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Paulus ngomong begitu loh, saudaraku. Jadi dia mulai mengenal tentang dirinya. Kenapa dirinya seperti ini? Hati, pikiran ingin buat baik, tapi justru anggota tubuh ini melakukan hal yang jahat. Saudaraku, itu pengenalan diri. Itu hebat, saudaraku. Itu hebat. Nah, saudara sekarang perhatikan dengan baik. Saudaraku, kepekaan rohani muncul lewat proses yang saya sebutkan tadi itu. Nah, jemaat masih menyimak dengan baik. Kepekaan rohani itu dia bisa muncul dalam proses kehidupan kita itu dengan dua cara. Jangan perhatikan. Dengan dua cara. Perhatikan, saudaraku. Cara pertama, kepekaan rohani itu muncul setelah terjadi kejatuhan dalam dosa. Itu bisa, saudaraku. Kita ambil contoh Ayub.
Kita ambil contoh Daud dulu, saudaraku. Daud itu pekar rohani loh, saudaraku. Sekalipun dia buat dosa. Dia bunuh suami orang, dia ambil istri orang, kemudian Nabi Nathan menegur dia dengan sangat keras. Ketika disadari bahwa dia yang melakukannya, saudaraku, dia langsung tersungkur dan dia mengaku dosa, saudaraku. Itu pekar rohani, saudaraku. Sekalipun sudah jatuh, tapi Daud pekar rohani. Ada nggak orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak pekar rohani? Oh, ada. Sudah jatuh dalam dosa, bukannya pekar rohani, sadar bertobat, tapi makin menyala, saudaraku. Makin marah kepada Tuhan. Makin menyalahkan semua orang. Karena semua orang, maka aku jadi begini. Itu bisa seperti itu, saudaraku. Jadi, kepekaran rohani itu muncul pada saat terjadi kejatuhan manusia itu. Kepekaran rohani muncul pada saat setelah jatuh dalam dosa, saudaraku. Itu bisa. Contoh Daud. Ada juga contoh, saudaraku, kepekaran rohani itu muncul sebelum jatuh dalam dosa. Ada. Kalau kita ambil contoh khotbah yang kemarin, saudaraku, tentang Ayub itu, khotbah minggu lalu itu. Ayub orangnya saleh, takut akan Tuhan, hidupnya benar, diberkati dengan istri dan 10 anak, dengan bisnis yang kaya raya, saudaraku. Ayub pekar rohaninya. Dia menyimak dengan baik, karena dia intim dengan istrinya, dia intim dengan anak-anaknya, timbullah kepekaran rohani yang kuat. Setiap kali dia melihat anak-anaknya lagi buat pesta, besoknya dia sudah buat korban pengampunan dosa. Jangan-jangan anak saya buat nggak benar. Jangan-jangan anak saya ngomongnya tidak benar, membuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia sudah melakukan persembahan, dia sudah melakukan, saudaraku, sembahyang untuk minta pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Itu pekar rohani, saudaraku. Itu pekar rohani. Nah, ketika dia dijatuhkan dalam cobaan seperti itu, saudaraku, kepekaran rohani tetap jalan loh. Alkitab mengatakan sekalipun Ayub sangat menderita, ia tidak berdosa dengan bibirnya, saudaraku. Berbalik dengan istri Ayub. Istri Ayub ketika Ayub sudah jatuh, kepekaran rohaninya menjadi tumpul. Kepekaran rohaninya menjadi buta. Maka dia berkata pada Ayub, masih sembahyang, masih memuji Tuhan, kutuki aja Allahmu, dan mati aja kamu. Kepekaran rohani menjadi tumpul dan buta, jemaat sekalian. Jadi jemaat menyimak dengan baik. Kepekaran rohani itu bereaksi ketika sudah terjadi perbuatan dosa. Bisa. Yang kedua, kepekaran rohani itu bereaksi sebelum berbuat dosa. Bisa. Tapi jemaat harus menyimak dengan baik. Ketika kepekaran rohani itu bereaksi sebelum jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Saya kasih contoh biar lengkap dulu. Daud dulu ya. Waktu dia ditegur Nathan, dia langsung berlutut, aku orang berdosa. Itu kepekaran rohani muncul, saudaraku. Nah, saudara sekalian, waktu Daud, ketika dia sadar itu, kepekaran rohani itu bereaksi, saudaraku, itu menolong Daud untuk merubah banyak hal. Itu, saudaraku. Itu kepekaran itu sangat menolong. Nah, setelah kejatuhan. Kalau sebelum kejatuhan itu, saudaraku, contohnya begini. Saudara dalam dunia kontemplasi, ngerti ya apa yang saya ngomongin ya? Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara tahu itu tidak benar. Saudara tahu itu dosa. Dalam kontemplasi, saudara sudah kepekaran rohani sudah muncul. Kalau gua buat ini nih, Tuhan bisa hukum saya. Kok saya lakukan ini tidak benar. Kok saya dagang seperti ini, pasti tidak benar. Kok saya lakukan hal seperti kepada istri, kepada anak, itu dosa. Itu tidak benar ini. Kalau saya berbohong dalam hal tertentu, itu tidak benar. Setelah itu kepekaran rohani muncul sebelum kejatuhan. Gitu loh jemaat. Gitu loh. Oke? Nah, saudara perlu menyimak satu hal yang bagian berikutnya adalah yang Roma pasal 7 tadi itu yang Paulus, saudaraku. Sadar kepekaran rohani itu sebelum kejatuhan. Oke, sebelum jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, bisa juga terjadi ya, setelah sadar kepekaran rohani itu, sebelum jatuh, possibility untuk jatuh bisa. Maka Paulus ngomong, dia sadar, dia peka rohani, bahwa itu tidak benar.
Tapi justru itu yang dia lakukan. Karena masalah sinful nature. Ini tubuh ini. Anggota-anggota tubuhku ini melayani hukum dosa. Maka dia tidak berdaya. Itu kesadaran diri yang paling hebat, saudaraku. Tapi syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Jadi sebenarnya, saudaraku, kepekaan rohani itu sangat bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita itu, saudaraku. Penolong yang setia. Kalau kita, tubuh insani dijual ke dalam hukum dosa, saudaraku, sangat berat. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Itu loh jemaat sekalian. Oke? Jemaat mengerti? Sekarang saya langsung relate dengan khotbah minggu lalu. Masih ingat khotbah minggu lalu? When God keeps silent, ketika Tuhan itu diam, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 3 meaning. 1, kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Di tengah hantaman, ujian, pencobaan, penderitaan, Tuhan diam. Kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Itu saudaraku yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan diam adalah pada saat kita sedang mengalami ujian berat dari Tuhan. Seperti Ayub. Tuhan diam. Pasal 1 sampai 37 Tuhan diam di Ayub itu. Pasal 38 Tuhan baru berbicara. Yang ketiga, ketika Tuhan diam, saudaraku, karena faktor dosa. Kita sedang melakukan dosa. Tuhan diam. Nah, jemaat sekalian, kita relate dengan khotbah hari ini. Kepekaan rohani itu, saudaraku, saudara peka mengerti pimpinan Tuhan. Saya sedang menjalankan begini nih, kerja sudah baik. Istri oke, suami oke, dagang sudah oke, hidup lurus. Ada aja hal yang saya alami. Saudaraku, saudara sedang mengalami ujian dari Tuhan. Kepekaan itu harus muncul, saudaraku. Kepekaan itu muncul. Saya sedang menjalankan pelayanan Tuhan. Tapi ada aja hambatannya. Saudara sedang menjalankan perintah Tuhan. Kepekaan itu muncul, saudaraku. Ya. Tapi Tuhan diam, no problem. Yang ketiga, ketika Tuhan diam itu karena kita sedang berbuat dosa. Dan kepekaan itu juga harus muncul. Biasanya dalam kontemplasi, saudara berkata pada diri sendiri dalam hati. Baik di kantor, di rumah, ataupun di tempat ngopi, saudaraku, yang 5 menit, 10 menit, yang setengah jam, terserah saudara sekalian sambil ngopi. Gua udah gak beres nih Tuhan. Itu kontemplasi. Itu kepekaan rohani. Gua udah gak beres nih Tuhan. Udah uring-uringan saya ini. Dengan dosa yang saya lakukan ini, saya nikmati terus nih Tuhan. Saya tidak benar ini. Seperti Paulus bergumul. Yang aku tidak ingin lakukan, justru itu yang aku lakukan. Itu kepekaan rohani, saudaraku. Knowing self, itu muncul. Udah gak beres saya Tuhan ini. Hubungan saya dengan istri saya sudah gak beres Tuhan. Saya sudah terlampau egois nih Tuhan. Itu kontemplasi, saudaraku. Iya, itu kepekaan rohani muncul dari situ. Sadar diri ini ada sudah something wrong. Saudara berbohong aja. Ya, saudaraku, saudara pulang waktu kontemplasi. Tuhan, tidak benar di saya. Saya bohong kepada orang itu. Padahal tidak seperti itu. Kepekaan rohani itu muncul, saudaraku. Dan ini kalau bisa dikembangkan dengan baik, konsisten, rohani itu bagus, saudaraku. Rohani itu bagus. Muncullah anak-anak Tuhan yang pure hatinya, saudaraku. Murni hatinya. Yang cara memahami semua hidupnya itu dengan baik. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ini tidak mudah dipraktekkan loh jemaat. Sadar apa yang Paulus ngomong tadi itu loh. Ini tubuh insani ini, manusia berdosa, saudaraku. Possibility untuk buat dosa masih sangat besar loh. Kita tahu, kita peka. Tapi bisa we do it. Maka butuh Tuhan Yesus, saudaraku. Untuk menolong kita. Jangan menyimak khotbah hari ini. Saudara sadari khotbah hari ini. Jemaat sekalian, perhatikan hidup kita masing-masing. Kalau you tidak intim dengan Tuhan, tidak mungkin kepekaan rohani itu bisa bertumbuh dengan baik. Tidak mungkin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan hanya masalah karena berkat, karena uang, karena A, B, C, dan A sampai Z, saudaraku, tidak mungkin kepekaan rohani itu bisa tumbuh dengan baik. Kepekaan rohani tumbuh dengan baik, dekat dengan Tuhan adalah
pemahaman tentang Tuhan, kesadaran tentang siapa aku sebenarnya, kesadaran tentang kekurangan aku, kesadaran tentang manusia kayak aku ini yang banyak hal yang bisa kulakukan yang tidak benar. Itu loh kepekaan rohani itu muncul. Oke jemaat, coba menyimak khotbah hari ini. Tidak mudah untuk dipahami, tapi ini suatu kunci yang amat hebat dalam spiritual growth, pertumbuhan rohani itu, saudaraku. Dalam suatu kedewasaan rohani. Jemaat bawa pulang firman ini. Siapa tahu dalam kontemplasimu ketika you gabungkan dua khotbah ini, When God Keeps Silent minggu lalu, dengan khotbah hari ini kepekaan rohani, dalam dunia kontemplasi saudaraku, itu melahirkan kepekaan yang luar biasa. Sudah nggak benar aku ini Tuhan, hidupku sebagai pendeta. Sudah nggak benar nih Tuhan, aku manipulasi jemaat. Sudah nggak benar nih Tuhan, kehidupanku sebagai suami. Sudah tidak benar nih Tuhan, saya hidup sebagai istri, seperti ini model saya Tuhan. Saudaraku, itu sangat menarik dalam dunia rohani. Suatu kesadaran akan kurangnya diri kita. Jangan menjadi sombong rohani, jangan menjadi buta rohani, jangan menjadi arogansi rohani. Masih ingat Petrus itu? Ketika Tuhan mengatakan, Petrus, aku berkata kepada engkau, engkau akan menyangkal aku. Sombong rohani ditambah dengan buta rohani. Tidak mungkin Tuhan, aku akan mati untuk engkau. Itu tidak mungkin terjadi kepada engkau. Itu udah sombong rohani plus buta rohani, saudaraku. Itu dia. Jangan seperti itu. Ya saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang engkau lakukan dan saya lakukan, saudaraku, kepekaan itu akan membawa kita lebih kuat rohani kita, saudaraku. Ilustrasinya seperti mata. Mata ini peka loh, saudaraku. Ini ada cabai, gak usah cabai lah, saudaraku. Ada pasir, ada debu, ada sesuatu barang yang masuk ke mata, itu air mata langsung keluar, langsung bergerak untuk menghilangkan itu. Itu kepekaan rohani itu harus sampai kepada posisi seperti itu. Wah, something wrong with saya Tuhan. Begitu jemaat. Oke, saya berharap khotbah hari ini bisa menumbuhkan kerohanian saudara. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan Yesus? Manusia berdosa. Dengan akal budi kami melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insani kami melayani hukum dosa. Manusia celaka kami ini Tuhan. Siapakah yang bisa melepaskan kami dari tubuh maut ini? Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang mampu menolong kami, menyelamatkan kami, memperbaharui kami. Tuhan, biar khotbah hari ini membawa kami suatu pemahaman yang baik. Jemaat yang sedang tertunduk kepalanya, yang sangat muda, yang remaja, pemuda, yang sudah dewasa, orang tua, masing-masing boleh menyimak dengan baik. Beri kami pertumbuhan kepekaan rohani secara perlahan tapi pasti ya Tuhan. Kami ingin intim dengan Tuhan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang pengenalan diri kami. Ajar kami ya Tuhan, lewat setiap air mata, lewat setiap kesulitan, lewat setiap penderitaan, lewat setiap sakit penyakit yang kami alami, bahkan lewat setiap berkat. Setiap berkat demi berkat yang kami alami, kami ingin kepekaan rohani kami makin mengenal Engkau ya Tuhan. Kau yang melihat setiap jemaat yang sudah tertunduk kepalanya. Tangan-Mu menyertai mereka. Kuasa-Mu menyertai mereka. Urapi setiap jemaat ya Tuhan. Dan berkati apa yang mereka butuhkan. Dan kuatkan di tengah pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Supaya mereka melihat Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah berkat yang Kau berikan kepada jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan akan kitab suci, supaya jemaat bertumbuh dengan baik kerohaniannya. Kepekaan rohani menjadi sangat tinggi, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. He